duduknya dong. Yang ininya dong Bu, yang ada sambelnya nggak sih Bu? Pengen pakai orek tempe, tahu, sama kerupuknya, sama semuanya. Aduh, jangan lupa kasih pubek, peju bebek. Aduh. Sempet adem ayem dari 2019 akhir ke 2020 awal, ternyata sekarang naik lagi nih, Timbul lagi. gue nggak tahu karena apa, sekarang timbul lagi. Dan lebih parah lagi itu sekarang timbulnya ributnya malam. Lu bikin channel begini, gue tahu tujuan pelan-pelan merubah anak-anak muda. Bukan berpikir, nih gue di sini nih, diundang Mas Keji nih Mas. Bukan gue hebat, tawuran, gue berani, gue jagoan, bukan. Setiap sekolah itu punya akun sosial media. Hampir semuanya. Iya. Dan itu sebenarnya bukan resmi dipegang oleh sekolahnya. Iya. Iya kan? Anak-anaknya. Itu yang megang anak-anaknya. Ingat, sekolah lu bisa dipandang jelek karena ulah lu doang. Satu orang itu, admin itu. Dan sekarang makin banyak akun sosial media kayak, misalnya info ribut, info kekerasan Jakarta, info ini, info tubir. Apalagi yang udah followers segede, itu lu bisa menjadi trigger sekolah lain ngebenci sekolah lain lo. Tadi gua sama Uge udah cerita-ceritain tentang masa lalunya Uge dari sisi yang buruknya ya kan. Benar. Dari sisi tawurannya dari mulai di SMP sampai SMA, bahkan lu sampai ikut STM juga. Dan ternyata Uge ini di SMA-nya juga berantemnya nggak cuma sama Drenzen aja, ikut-ikut sekolah lain banyak. Jatuhnya ya Ciledug nyatu lah. Ciledug bersatu. Ciledug bersatu. Nggak ada musuh, pokoknya Ciledug kita saudara semua. Saudara semua. Ya sisi apanya ya? Sisi baiknya yang sebenarnya nggak baik juga sih. Iya, ada baiknya yaitu silaturahminya bersatu. Buat silaturahmi. Iya. Tapi sebenarnya salah digunainnya ya. buat ribut juga. Oke. Sekarang gue mau tanya ke Uge yang pertama nih, Ge. Lu kan ya ribut, anak bandel ya kan. Lu sampai ngenain orang, sampai dikenain juga. Itu awal mulanya lu bisa ninggalin itu gimana? Awalnya lu bisa ninggalin hal-hal kayak gitu dengan cara apa? Berpikir sih Mas. Berpikir ibarat masa sih gue gini-gini aja. Kalau gue gini-gini aja, ntar ibarat gue berpikir panjang. Kalau gue gini-gini aja, ntar istri gue kedepannya. Iya, kedepannya anak gue. Terus pendidikan gue gimana? Gue kan kuliah. Gue bilang, gue harus banggain orang tua gue juga Mas. Gue berpikir, kalau gue di rumah nih sering liat emak gue, bapak gue, selalu berpikir, dia bisa bahagian gue, hidupin gue dari kecil Mas. Masa gue udah besar kayak gini gak bisa bahagian dia? Dari situ gue berpikir, gue gak usah ribut-ribut. Dari situ gue pikir, ribut, gue bacok orang, gue di penjara. Gue dibacok, gue mati. Di situ gue berpikir nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada sama sekali. Itu bodoh dipikir, bener bodoh. Nah, akhirnya dari situ lu berpikir mulu, gue jauhin aja, gue main bola, bagian orang tua, sama masa depan gue, kuliah gue, lulus, kerja, udah. Nah, kalau ini Ge, menurut lu ya, tawuran tuh apa Anda? Menurut lu, tawuran tuh apa sih? Yang waktu lu rasain pada waktu itu lu ngelakuin tawuran tuh, lu ngerasanya apaan sih? Kalau gue nih Bang, menurut gue Mas, tawuran itu karena harga diri sekolah. Bener. Bukan harga diri sendiri. Kita mau tenar, kita mau terkenal. Bukan. Karena harga diri sekolah kita diremehkan. Dijatuhkan. Itu kan rumah kedua kita. Kita belajar di situ. Tapi dijatuhkan. Kayak model almet, diambil-ambilin. Dari situ udah bertimbul. Berantem, tawuran. Sebenarnya salah juga sih berpikir kayak gitu. Cuman ya itu sih, jiwa muda memang susah dikontrolnya ya. Apalagi kalau udah kebawa-bawa sama tradisi dan ya itu
Lingkungan itu lingkungan tuh benar-benar berpengaruh banget sih. Bener sih. Gue juga gimana ya? Kalau gue ngelihat ke zaman sekarang nih, anak-anak masih pada tawuran gitu. Bahkan zaman sekarang tuh SMP udah aktif banget. Iya. Tawuran. Kemarin sempet adem ayem dari 2019 akhir ke 2020 awal tuh, gue ngerasa ya udah adem ayem gitu. Tapi ternyata sekarang naik lagi nih. Timbul lagi. Gue nggak tahu karena apa. Sekarang timbul lagi. Dan lebih parah lagi itu sekarang timbulnya ributnya malam. Iya tuh benar. Iya kan? Menurut gue itu kalau itu mah gengsi sih mas. Ya. Gengsi di media. Iya benar itu. Gengsi di media. Ya. Dia mau gengsi, mau terkenal mungkin ya kan. Gimana ya? Gue susah juga sih. Kalau gue langsung ngejudge gitu, tawuran, lu ngapain sih tawuran, tolol, bego gitu. Ya gue dulu juga ngelakuin. Iya benar, gitu. kita nggak bisa ngomong gitu. Dan gue juga tahu nih, yang lu rasain sekarang kalau lagi tawuran itu, lu nggak berpikir kayak gue sekarang. Iya benar. Karena lu lagi ngerasain sama kayak gue dulu yang gue rasain. Jiwa muda dah. Gue diomelin dulu sama orang, lu ngapain tawuran? Bodoh amat. Cuek. Gue tetap tawuran, cuek. Ya cuek kan? Masa bodoh. Iya. Yang penting gue menang, yang penting gue ini dulu tuh. Bangga ya, aja udah. Sebenarnya itu salah, dan emang kalau ditanya gimana cara ngerubahnya, wah itu susah banget. Banyak banget aspek yang harus dibahas gitu. Benar. Apalagi di zaman 2020 ini, satu yaitu yang paling menurut gue sekarang berpengaruh itu media sih. Media benar. Sekarang kan banyak banget ya muncul akun Instagram sekolahan. Benar itu. Wah itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, itu pro kontra banget dah. Sisi baiknya ya kita bisa nunjukin kalau sekolah kita bagus. Iya. Kalau kita kompak di tongkrongan. Tapi ternyata zaman sekarang itu malah memacu. Malah jadi kayak video tawuran di share. Itu kan banyak. Gua buka IG share orang tawuran. Apa untungnya dia dilihat orang gitu? Iya. Karena orang tua kita juga ngeliat. Iya. Tapi bagi yang masih ngelakuin, pasti nggak ngerasa. Iya benar. Pasti tetap pengen. Makanya emang kayak channel lu gini mas, gue suka mas, biar sedikit-sedikit orang bisa menilai. Ibarat kita yang udah dulu nih ya, ibarat bisa berubah, bisa ngasih motivasi sebelum kejadiannya. Kalau berubah mah kan tergantung diri sendiri. Kalau kita ibarat kayak lu mas ngundang gue gini, ya ibarat ya pengalaman gue begini, gue bisa berubah begini. Karena gue berpikir begini, gue harus gimana. Bukan kita memaksa lu buat berhenti, lu sekarang juga berhenti, itu tuh salah. Bukan, tapi kita coba ngasih apa yang udah pernah kita alami dulu. Itu tuh salah banget. Kita coba mengajak, lebih jatuhnya tuh kata-kata kita cuman bisa mengajak. Iya benar. Untuk berhenti. Bisa atau enggaknya, atau lu menerima dengan bagaimana, itu terserah kalian. Mau lu mau berpikir gimana, itu hak kalian. Kalau di sini mah ibarat lu bikin channel, menurut gua bagus mas. Berpositif baik buat yang nonton juga. Kalau emang berpikir ibarat kayak gini, lu dibacok apa untungnya? Lu ngebacok apa untungnya? Cuma nama doang. Kemarin juga ada yang nyinggung sih di konten gue itu, komen di konten gue. Dan komen itu bagus sih menurut gue. Jadi ada satu orang yang komen gini, gimana caranya sih lu ngerubah stop tawuran, tradisi tawuran tuh di stop? Itu nggak bakal bisa bang gitu. Kalau zaman sekarang tuh di YouTube isinya malah channel tentang tawuran semua, kayak channel gue. Dia bilang kayak gitu kan. Justru malah pelajar-pelajar zaman sekarang malah termotivasi bang dengan adanya channel lu. Nanti mereka malah berpikiran, gue pengen tawuran, biar nama gue tinggi, biar gue dipanggil. Salah itu kalau gitu bang, salah asli. Salah kalau begitu berpikir. Lu bikin channel begini, gue tahu tujuan pelan-pelan merubah anak-anak muda. Bukan berpikir, nih gue di sini nih, diundang Mas Keji nih mas. Bukan gue hebat tawuran, gue berani, gue jagoan, bukan. Karena pengalaman, gue juga nyesel begini. Nyesel, gue tawuran lah, gue terkenal, nyesel, malu. Terkenal kita itu buruk, bukan baik. Ya, yang gue bisa jawab daripada komen itu ya benar kayak yang lo sampein tadi. Gue ngadain channel ini sebenarnya tujuannya itu ngajak pelan-pelan, buat ngasih tahu loh, kalau orang-orang yang dulunya punya nama nih kayak gini, sekarang udah berubah gitu. Dan kalian semua
yang masih terlibat, jangan nunggu jadi dulu buruk baru lu berubah. Kalau perlu lu jangan sampai nyemplung sama sekali. Jangan sampai sama sekali. Memang ya itu, kalau gue lihat, gue nggak membenarkan channel gue juga nggak menyalahkan channel orang lain. Iya benar. Tapi ada baiknya tuh di setiap channel tuh harusnya disisipin motivasi, ya kan? Boleh kita nge-trigger orang dengan cara kita manggil yang udah punya nama, boleh kan? Kan otomatis viewersnya banyak kan? Karena dia dulu namanya ada, nggak masalah. Tapi sebisa mungkin orang yang udah punya nama itu mengajak teman-teman semuanya untuk stop berubah pelan-pelan, bukan malah dia ngebanggain ceritanya di ngebeberin semuanya. Iya. Dan lu harus ngikutin kayak gue, bukan kayak gitu. Bukan. Tapi salah itu gitu. Makanya itu menurut gue salah satu yang harus dibangun daripada konten creator kayak gue, juga sama narasumber. Makanya jangan terlalu ngasal manggil narasumber ya. Iya, benar. Dan juga jangan terlalu gegabah ketika kita ngupload video di YouTube atau media sosial kan, karena itu platform gede banget ya, yang bisa ngelihat bukan satu orang, dua orang, ribuan orang bisa ngelihat. Kalau masalah ini mau baik apa enggaknya kan tergantung yang nonton. Kalau ini kan ibarat Mas Keji, kalau menurut gua nih baik, udah bisa bikin ini positif, bener asli baik, bisa ya. Itu mah udah tergantung anak-anak muda sekarang. Sebelum lu mau berubah, sebelum lu tercebur. Benar. Ini di sini gue juga jadi banyak ngomong ya kan. Jadi gue ngundang narasumber, ngobrol aja ya. Ngobrol. Iya. Bukan cerita-cerita yang masa lalu dibanyakin. Ini kan ibarat sharing. Jangan malah komen, "Bang, kok lu ngomong mulu?" Enggak kan gue. Ya ngobrol juga, gue pengen nyampein pendapat gue juga nih. Iya tuh. Soalnya tentang zaman sekarang udah kacau sih menurut gue. Pandangan lu nih mengenai baik buruknya akun sosial media yang mengatasnamakan sekolahan di zaman sekarang tuh apa? Dari baiknya dulu. Baiknya dengan adanya akun sosial media atas nama sekolahan. Akun media nih atas sekolah nih. Iya. Tergantung sekolahnya sih Mas. Kalau ibaratnya kan anak-anak sekarang kalau ngepost gitu. Kadang-kadang ya akun sekolah dibuat dem-deman kayak tawuran. Salah itu Mas. Jadi nama sekolah jelek, padahal sekolah itu bagus. Karena faktor berapa orang. Itu sisi buruknya ya kan? Buruk. Iya. Sisi baiknya dengan adanya itu? Sisi baiknya kayak prestasi-prestasi dah, kayak futsal. Lu post ya? Gua post. Kayak pelantikan OSIS gitu. Prestasi-prestasi sekolah. Jadi sekolah itu kelihatan. Jadi orang bisa tertarik sekolah di situ. Bukan kita ngepost kita buat tawuran, banggain nama sekolah. Kalau kita tawuran nggak usah jual nama sekolah aja udah. Karena kita juga masih sekolah di situ. Ini sedikit gue bahas dari gue ya mengenai akun sosial media yang mengatasnamakan sekolah gitu. Sebenarnya udah menurut gue sekarang ya di Jakarta deh, bahkan di Bogor, itu di Tangerang juga sih. Udah banyak banget akun sosial. Hampir setiap sekolah itu punya akun sosial media. Hampir semuanya. Iya. Dan itu sebenarnya bukan resmi dipegang oleh sekolahnya. Iya kan? Anak-anaknya. Itu yang megang anak-anaknya. Sisi baiknya itu yang pertama, benar, lu jadi bisa nunjukin kekompakan lu, ya kan? Di tongkrongan, lu bisa nunjukin kalau lu pernah soter, lu pernah konvoy, lu pernah ngadain makrab. Itu sisi baik menurut gua. Jadi sekolah lu kelihatan bersatu aja. Kelihatan bersatu. Dan lu punya trigger ke anak-anak yang pengen masuk sekolah lu. Wah, sekolah ini kompak nih. Iya. Nah, sisi buruknya itu jauh lebih banyak daripada sisi baiknya. Itu yang gue lihat sekarang gitu. Karena kebawa gengsi. Gengsi benar. Gengsi yang susah. Gengsi yang susah. Jadi gue ngeliat sekolah lain ngepost tentang ributnya, gue pengen ikutan. Mau aja gue post, nggak mau kalah saing, pamor, nggak mau kalah pamor dah ibaratnya. Benar, gitu. Begitu juga gue nggak bisa selalu ngepost tentang tawurannya. Karena yang lihat ini banyak banget loh. Bukan satu orang, dua orang, benar. Ini bisa guru juga bisa follow, ya kan? Bisa orang tuanya. Iya. Itu aduh, mengenai sisi buruknya gue nggak mau bahas banyak-banyak deh. Yang gue pengen sampaikan dengan segala hormat ya kan kepada admin daripada akun sosial media yang mengatasnamakan sekolah itu, gue mohon dengan sebijak-bijaknya itu, sepinter-pinternya kalian deh untuk menggunain itu. Ingat, lu bawa nama sekolah lo, bawa nama sekolah, bawa nama angkatan, bawa nama sekolah.
Jangan salah gunain. Jangan disalahgunain. Seandainya pun lu masih salah gunain, ini tanda kutip, itu terserah lu, tapi tolong banget sebaik-baiknya mungkin. Ingat, sekolah lu bisa dipandang jelek karena ulah lu doang, satu orang itu, admin itu. Iya kan? Itu benar banget. Jadi hati-hati buat para admin sosial media menurut gue sih. Iya. Dia ngepost, dia nggak tahu kalau tiba-tiba diekspor orang tuanya lagi buka IG. Iya. Lah, anak gue begini. Iya. Orang tua kan sakit. Benar nggak mas? Benar. Kan kita nggak tahu. Kalau kita ngepost, kita kekompakan kita, orang-orang ngeliat, wah sekolah ini kompak, rame. Gitu. Jadi orang-orang kayak mau masuk SMA tertarik, wah sekolah ini kompak, selalu ngadain acara, bukan tawuran doang. Kayak makrab, jalan-jalan, dia kok dia selalu ada. Karena kompak. Jadi, bener. Baik begitu. Juga nggak bermunculan sih, dari dulu udah ada, dan sekarang makin banyak akun sosial media kayak, misalnya info ribut, info kekerasan Jakarta, info ini, info tubir. Wah, gue nggak bisa sebutin satu. Gue paham, sosial media tuh bebas, lu mau buat apa aja, lu mau buat konten apa aja. Dan di situ pun juga udah dicantumin, ini video zaman dulu, ini video apa, ini konten kekerasan, jangan ditiru. Sekali lagi, itu juga gue mohon kepada kalian semua, sebisa mungkin timbulin sisi positif di akun itu. Jangan kelihatan bener-bener ributnya doang. Benar. Ya kan? Lu paham gak sih kayak ada akun-akun yang kayak info ribut Jakarta Selatan. Wah, dia nge-share ribut Jaksel. Tawuran doang. Iya. Salah itu. Ibarat Jaksel juga malu. Sekolahnya tawuran. Iya. Ibarat Tangerang juga ada. Iya. Ngepost gitu. Sebenarnya malu. Ibarat kita tawuran, nggak usah kita pamerin. Biar orang yang tahu kita. Gini lah, nih. Gue dapat perumpamaan. Ibaratnya gini nih. Buat akun-akun itu, apalagi yang udah followers segede, itu lu bisa menjadi trigger sekolah lain ngebenci sekolah lain lo. Benar. Iya kan? Ibaratnya gue admin apa nih di Jakarta ini, gue admin nih. Gue ngepost ribut antara ini dan ini, gue post aja nih. Itu yang ngeliat jutaan orang, ribuan orang. Benar. Kesel, dia ribut sampai matiin orang. Itu sebenarnya karena ulah lu sebenarnya. Iya, benar. Itu sumpah hati-hati banget. Sekali lagi gue nggak memandang salah. Gue juga nggak memandang benar. Dengan segala hormat, gue cuma memohon kepada konten creator dan admin-admin agar lebih bijak lagi dengan cara penyampaiannya. Iya. Dari UG mungkin ada lagi. Menurut gue biar ibaratnya biar anak muda-muda sekarang ya, anak-anak kecil kan udah sering main HP, nanti diekspor, udah ngeliat tawuran, ngerinya ke bawah. Kan kita punya adik juga nih ya, jangan sampai adik kita kayak kita dah, biar cukup kita aja. Udah gitu aja mas. Kalaupun ada konten yang ingin memang butuh gitu untuk diposting tawurannya, mohon di depannya itu diselipkan kayak jangan ditiru atau ini kejadian sudah selesai masalahnya, hanya masa lalu, jangan ditiru. Mohon ditekankan hal itunya gitu. Jadi penonton, adik-adik yang masih berpikiran secara liar itu nggak ke-trigger kayak wah anjing keren banget tawurannya, wah nggak kayak gitu. Jadi ada depannya tuh dia nonton dulu nih, oh ini konten tawuran bahaya, bisa menyebabkan kematian, gue jangan kayak gini, gue tonton, waduh ngeri banget nih. Jadi kesannya itu yang timbul itu beda. Udah berpikir, tawuran begini, ini kan tajam, kayak kecil lu tajam, ketusuk gue mati, gue udah nggak di dunia, nggak bisa ngeliat teman-teman gue, keluarga gue. Gue nggak mau gitu, nggak gitu. mau. Itu baru baik. Oke. Ini ngobrol sama UG panjang banget ya, jadi malah ngelebar kemana-mana. Tapi gue seneng sih bisa ngobrol kayak gini. Sebenarnya gue juga udah niat jadi di konten gue ke depannya gue pengen ngebahas tentang hal-hal kayak gini. Iya. Jadi gue panggil admin sosial media, gue ngebahas keluh kesahnya tuh gimana sih. Jadi admin, benar. Ya kan, gue pengen tahu gitu. Iya, dia berpikir gimana, kok dia ngepost gini. Iya. Apa tujuannya? Lalu gimana sih caranya biar kita bisa ngebangun akun itu secara sehat, secara positif. Ya bukan kita punya akun buat keuntungan kita sendiri. Iya, paham. Aduh, yaudah gue nggak pengen lebih melebar lagi. Gue takutnya nanti malah gue disangka paling bener. Karena gue juga sadar akun gue pun masih banyak banget kesalahannya. Kita ibaratnya cuma bisa saling mengajak, saling ingatin, saling memperbaiki, saling bantu, saling nolong dah. Ibaratnya kita sesama Indonesia dah, jangan sampai mati-matian matiin orang lah. Iya. Aduh. Oh, yang satu lagi kepada
narasumber atau seseorang yang dulu merasa lu merasa pernah ngalamin hal buruk dan lu merasa emang lu pengen nih ngemotivasi zaman sekarang, tolong banget jangan malu gitu. Kalau gue pribadi sih, gue nggak malu ngungkapin masa lalu gue. Bener. Toh gue ngungkapin, emang gue pengen orang-orang nggak ngelakuin itu kalau gue ya. Tapi kan orang berpikir beda-beda. Cuman gue sedikit memohon aja sih kepada mungkin yang pengen dinanti-nantikan oleh netizen misalnya nih, bang panggil dia dong, bang panggil dia. Itu kan sebenarnya peluang, ya kan? Orang itu datang, viewers banyak, nah lu hajar tuh viewers itu, lu suruh stop semuanya. Pasti insya Allah dia bakal ngikut. Motivasi, bukan nih kayak gua diundang Bang Geji, bukan gua mau tenar masuk YouTube, sebenarnya mah kagak. Ibaratnya apa sih, kita terkenal sama orang kalau kita buruk, kecuali kita terkenal kita baik, kita sukses, baru kita bangga. Itu sih Bang menurut gua. Oke, mantap. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan apa udah? Sudah cukup. Terakhir nggak ada? Ya terakhir deh buat pelajar deh. Buat pelajar. Ya. Jangan pada berantem dah. Masa depan lu masih panjang pada. Yang kayak gua aja nyesel begini. Soalnya nyari kerja susah. Apalagi orang tua lu biayain lu sekolah. Lu tahu tawuran di Bata ya. Kalau lu dikeluarin belum tentu orang tua lu bisa nyekolahin lu lagi. Bisa berpikir dari situ. Pokoknya itu aja dari gua. Ya, dari pelajar dari gua buat pelajar juga sama kayak yang disampaikan ke Yoge. Ya udahlah, stop lah. Semoga video gua bisa nge-trigger dari berbagai banyak pihak, jadi semakin semangat buat kontennya, bisa ngemotivasi juga. Gue juga menaruh harapan kepada pembuat konten supaya lebih semangat lagi. Ya, dan bagi netizen, penonton, untuk dukung ya channel-channel yang sejenis lah sama gua gitu. Benar. Dukung biar si pembuat konten itu semangat. Bukan jatuhin. Jangan jatuhin. Jangan malah di komennya malah, bang ceritain dong tawaran ini sama ini. Kalau bisa jangan gitu. Jangan. Kalau bisa. Tapi nggak apa-apa sih buat seru-seruan ya. Buat seru-seruan doang. Oke, itu aja. Obrolan sama Oge ini panjang banget ya, melebar kemana-mana jadinya. Parah. Dan gue seneng bisa ngobrol kayak gini, ngebuka pikiran gue. Gue jadi bisa, kedepannya tuh gue berpikiran buat ngundang narasumber untuk ngebahas tentang bahaya tawuran pelajar, bahaya sosial media, keluh kesah ribut malam tuh seperti apa. Jadi gimana ya? Banyak yang gue bahas, nggak cuma bahayanya tawuran. Iya, jadi nggak cuma tawuran aja gue bahas. Gitu aja sih Oge. Makasih banget ya Oge sekali lagi. Gue pribadi, maaf nggak bisa ngasih apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, karena ya gue belum punya duit banyak lah. Ya ini mah ibarat saling bantu juga sih. Benar, saling bantu, benar. Yang penting pahalanya benar. Doain aja gue akunnya makin besar, dapat duitnya makin banyak. Jadi penonton bisa gue kasih hadiah, narasumber yang datang bisa gue kasih handphone ya kan? Hadiahnya enak dong. Enak, makanya pada mau datang semuanya. Banyak gitu mah, Menteri. Itu aja dari gue. Nah, thank you banget waktunya. Lihat kamera dulu kita. Asik. Kita kasih joget dulu, nggak salah.